Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 5, subtema 1 pembelajaran 1 mengenai pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Yang kedua, menentukan panjang benda dalam sentimeter. Yang ketiga, menentukan bunyi panjang pendek lagu. Sekarang ayo kita baca judulnya pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah yaitu bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Nah, perhatikan gambar yang pertama ya. Terdapat Benny dan keluarganya sedang membersihkan kebun bunga. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba membaca puisi. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Nah, perhatikan gambar yang ketiga ya. Gambar yang keempat, Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah ke Raja Ampat. Nah, perhatikan gambar tersebut. Hari ini kita akan belajar subtema 1 tentang pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny juga membantu kakak membersihkan tempat tidur. Nah, sekarang perhatikan gambar tersebut. Apa yang dilakukan Benny? Pernahkah kamu melakukannya? Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Sekarang coba dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan saksama ya. Nah, sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaannya, lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya ya. Tulislah pada kotak di bawah ini. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi dengan jam dinding? Iya, jam dindingnya terjatuh dan pecah. Siapa yang mengambil jam dinding? Benny. Mengapa jam dinding jatuh? Karena tergelincir saat dijangkau. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Iya, menggunakan tangga. Nah, nomor 5, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Benny lalu meminta maaf. Kemudian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya ya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati ya, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Sekarang amati gambar berikut. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan
yang digunakan untuk mengukurnya? Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada pada penggaris. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda ya. Oh, seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Nah, kamu sudah mengetahui cara mengukur benda, bukan? Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu ya. Gunakanlah penggaris untuk mengukurnya. Misalnya nama benda yang pertama itu buku. Berapa panjangnya? Kita kira-kirakan saja ya, atau kalian ukur, yaitu 15 cm. Yang kedua misalnya yaitu buku paket. Berapa panjang buku paket? Iya, misalnya 22 cm. Lalu yang ketiga, misalnya kita ukur pena. Berapa panjang pena? Iya, 14 cm. Nah, untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian tulis ya di bukumu masing-masing. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut ya. Misalnya gambar yang pertama itu kotak tisu. Apakah dapat diukur menggunakan penggaris? Iya. Yang kedua adalah misalnya gambarnya kamar mandi. Apakah dapat diukur menggunakan penggaris? Tentu saja tidak. Yang ketiga adalah meja. Tidak juga ya. Nah, untuk yang keempat, 5 dan 6 silakan kalian beri tanda centang atau kalian beri tanda silang ya jika dapat diukur menggunakan penggaris. Selanjutnya kita akan menyanyi bersama. Judulnya Pelangi-Pelangi, ciptaan Ate Mahmud. Biramanya 2/4 menggunakan tempo sedang. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada 2. Ada nada kuat dan nada lemah. Tanda yang seperti ini perhatikan ya, artinya nada kuat. Dan tanda yang seperti ini artinya nada lemah. Kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang dan pendek bunyinya ya. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskanlah hasilnya pada kotak berikut ini. Sekarang garis bawahi teks lagu tersebut ya. Bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Nah, misalnya pelangi-pelangi kita kasih garis biru, alangkah indahmu garis biru, merah kuning hijau garis biru, di langit yang biru garis merah, pelukismu agung garis biru, siapa gerangan garis biru, pelangi-pelangi garis biru, ciptaan Tuhan itu garis merah. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.